Beberapa prestasi Jokowi selama ngejabat hampir 10 tahun. Yuk kita lihat. Ini nih yang paling terasa, pembangunan infrastruktur era Jokowi dinilai buat ekonomi RI kuat. Tapi apakah betul sesuai dengan fakta di lapangan? Ternyata dari banyaknya proyek strategis pembangunan Jokowi ini mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satunya mungkin di IKN, karena IKN ini sebenarnya adalah hutan belantara, terus dipaksa jadi sebuah kota. Dari proyek-proyek strategis nasionalnya, ternyata itu nggak cuma menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga menyebabkan konflik agraria. Dari data KPA, terdapat 271 konflik agraria selama 9 tahun pemerintahan Jokowi. Ternyata pembangunan dari proyek strategis nasional Jokowi ini bukan dari hasil kalkulasi pendapatan dan pengeluaran negara ataupun pemanfaatan pajak dari rakyat, tapi dari hutang negara. Dan faktanya di sini utang negara itu hampir 4 kali lipat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan sekarang mencapai 8.041 triliun, tinggi banget kan? Faktanya infrastruktur yang dibangun Jokowi yang diklaim bakal meningkatkan perekonomian RI atau memperkuat perekonomian RI ini ternyata nggak berpengaruh secara signifikan. Kalian lihat dari data ini dari era Soeharto, Gus Dur, SBY, Jokowi, ini terlihat kalau bangunan Jokowi ini tidak berpengaruh signifikan untuk perekonomian RI ini. Tanya hanya mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 1,39%, tidak jauh dengan perolehan presiden-presiden sebelumnya. Di proyek nasional pembangunan infrastruktur secara ugal-ugalan, ini Jokowi ini juga memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Ya emang beda dan sedikit licik sih. Di era Jokowi doang nih, Indonesia sebagai negara agraris tapi impor beras dari India. Dan dari impor ini menyebabkan nilai kurs rupiah ini turun. Bahkan sekarang udah sampai 16.300. Dari survei tingkat intelektual pada tahun 2015, EQ orang Indonesia itu 87 dan ini masuk dalam kategori normal. Di 2023, setelah melakukan survei intelektual lagi, ternyata Indonesia ini tingkat intelektualitasnya menurun dari 87 ke 78, artinya dari normal menjadi bodoh. Praktek nepotisme terus dijalankan dari istri, anak, ponakan, sampai ipar semuanya dapat penghargaan, padahal nggak ada prestasinya. Dan di tahun Pak Jokowi juga, korupsi ini makin merajalela. Tingkat korupsi Indonesia mendapatkan skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Artinya, bila ada 100 pejabat, hanya 34 orang yang jujur. Ini yang bakal digadang-gadang kalau kebebasan pers itu bakal dibatasin karena ada rancangan undang-undang yang menyebutkan kalau konten kreator ini apabila kontennya bakal disiarkan harus melalui verifikasi KPI. Para yang lolos verifikasi KPI ya banyak kan kayak Azab Indosiar gitu. Dan di era Pak Jokowi doang nih, kesenjangan sosial ini makin tinggi dari potongan tapera, UKT naik, pengesahan Omnibus Law, terus ironi pajak si miskin tercekik dan si kaya diservis. Menurut kalian gimana guys?